Shalom. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas setiap penyertaan-Mu untuk setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati setiap kami, berkati guru-guru yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Kakak Retno bawa kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar kami nanti. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bergabung. Biarlah nanti mereka bisa bergabung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita bersuka
Sudah saatnya kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat berkat Tuhan, kami sudah selesai memuji, memuliakan Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berkati kami semua, berkati guru-guru kami. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Puji Tuhan ya, semuanya boleh ada, boleh sehat. Sekarang ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang Majus yang menyembah raja. Sebelumnya masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu ceritanya tentang Tuhan Yesus lahir. Ingat bagaimana langit menjadi terang benderang karena banyak malaikat yang bersuka cita untuk memuji, memuliakan Tuhan pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah. Wah, bersuka cita semua dengan kelahiran Tuhan kita. Hari ini kita lanjutkan ceritanya tentang orang-orang Majus. Nah, sudah siap dengar cerita ya? Di sebelah timur kota Bethlehem, tempat Tuhan Yesus lahir, ada orang Majus yang sangat senang mempelajari bintang. Tiap malam mereka melihat-lihat banyak bintang. Pada suatu hari, mereka terkejut. Mereka melihat sebuah sinar yang terang sekali di langit, lebih terang daripada bintang-bintang yang lain. Ketika satu orang melihat itu, dia memanggil temannya yang lain. Lihatlah bintang yang terang itu. Ada tanda apa itu ya? Kenapa bintang itu terang sekali?
Satu orang temannya mengatakan bahwa di buku yang pernah aku baca, di kitab yang pernah aku baca, itu tandanya ada seorang raja yang baru lahir. Mereka bercakap-cakap tentang apakah itu. Mereka saling mengeluarkan pendapatnya tentang bintang yang sangat terang benderang ini. Akhirnya mereka mengambil suatu keputusan. Marilah kita pergi ke arah bintang itu. Kita akan mencari tahu, kita akan mendapati raja apa yang baru lahir. Siapakah raja yang baru lahir itu? Kalau itu sesuai dengan kitab yang pernah kita baca. Akhirnya mereka segera menyiapkan barang-barang yang diperlukan dan mereka bersiap-siap untuk berangkat. Satu orang berkata kepada temannya, kalau kita mau ketemu raja, kita mau bawa apa ya? Yang satu berkata, aku punya emas, itu yang akan kuberikan sebagai persembahan. Yang satu lagi berkata, aku punya mur, aku kasih itu aja deh. Yang satu lagi bilang, aku punya kemenyan, aku akan persembahkan itu kepada raja yang baru lahir itu. Mereka mempersiapkan yang ingin dibawa dan mereka berangkat ke arah bintang yang mereka lihat. Setelah perjalanan, orang Majus tiba di kota Yerusalem. Mereka langsung mencari istana raja. Pada waktu itu yang menjadi raja adalah Raja Herodes. Ketika mereka tiba di istana, mereka bertanya, adakah seorang raja yang baru lahir di tempat ini? Kata orang-orang Majus ini. Tetapi Raja Herodes menjawab, tidak, akulah raja di negeri ini. Aku tidak mengetahui kelahiran seorang raja yang lain. Tetapi tiba-tiba Raja Herodes teringat. Oh, bangsa Yahudi sedang menantikan kelahiran seorang Mesias. Apakah mungkin itu yang dimaksud? Kemudian Raja Herodes memanggil para imam dan ahli Taurat untuk menanyakan tentang raja yang baru lahir ini. Para imam membacakan untuk Raja Herodes apa yang ditulis oleh Nabi Mika. Buat teman-teman yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mendengar itu, Raja Herodes memanggil kembali orang-orang Majus itu, berkata kepada mereka, pergilah kamu ke Betlehem dan carilah raja yang baru lahir itu. Kalau kamu sudah menjumpainya, beritahukan aku ya, supaya aku juga datang menyembah kepada dia. Dengan petunjuk dari Nabi Mika, berangkatlah orang-orang Majus itu menuju ke Betlehem. Dengan bintang yang sangat terang benderang yang memimpin perjalanan mereka, akhirnya sampailah mereka di sebuah kota, di kota Betlehem, dan bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Orang Majus sampai ke tempat tujuan. Mereka masuk ke dalam rumah. Dengan heran mereka memandang kepada anak kecil itu. Tetapi meskipun ia tampak seperti anak biasa, mereka yakin dalam hati mereka bahwa dialah raja yang baru lahir. Mereka membuka hadiah mereka masing-masing dan meletakkannya di hadapan raja kecil itu. Kemudian mereka berlutut dan menyembah dia. Setelah bertemu dengan raja, keesokan harinya mereka kembali ke negeri mereka. Tetapi malaikat mengingatkan kepada mereka untuk tidak kembali kepada Raja Herodes. Karena Raja Herodes punya maksud yang jahat kepada bayi Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengambil jalan yang lain. Mereka kembali ke kota mereka, ke kota Majus dengan penuh sukacita. Nah, seperti orang Majus yang bersukacita ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bertemu dengan seorang raja. Teman-teman semua,
Bersukacita mau bertemu dengan Tuhan? Atau sedih ketika bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, memang kita tidak seperti orang Majus yang dapat bertemu secara langsung. Mereka dapat melihat bayi Tuhan Yesus. Dengan petunjuk daripada Tuhan, mereka mendapatkan Tuhan Yesus ke rumahnya. Saat ini, di masa sekarang ini, kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Berdoa, datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik. Apa yang persembahan terbaik? Kalau orang Majus tadi, persembahan terbaik mereka apa? Emas, mur, dan kemenyan. Karena barang-barang ini pada masa itu adalah barang-barang yang susah didapatkan. Mahal harganya, susah didapat, tidak dijual secara umum di pasar karena mahal harganya. Kalau sekarang Tuhan Yesus meminta kita untuk membawa emas, membawa kemenyan, mur, tidak. Tuhan Yesus meminta kepada kita anak-anak sekolah minggu yang baik membawa persembahannya dengan cara membawa hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita boleh menyembah Tuhan dengan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Bisa teman-teman semua berikan itu kepada Tuhan? Kita mau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah datang ke dunia sebagai manusia. Amin ya adik-adik semua ya. Ya, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita angkat pujian. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita nyanyi lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan boleh datang ke dunia sebagai manusia dan Tuhan boleh menjadi Raja, menjadi Tuhan kami, menjadi Allah kami yang terbaik, luar biasa Tuhan. Saat ini kami mau datang, kami mau bersyukur buat setiap kasih yang sudah Tuhan beri buat kami. Dan kami pun ingin memberikan kasih kami kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada mama, papa, saudara kami, bahkan mungkin orang-orang yang tidak kami kenal. Kami juga ingin memberikan kasih kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, amin. Shalom, sampai bertemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.